Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Jombang akan melakukan simulasi praktek coaching untuk modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini kami akan memerankan sebagai observer yaitu Ibu Kurfa Al-Aini. Kemudian sebagai coach adalah Ibu Erna Heri Destawati dan sebagai kuci adalah Ibu Nur Asia. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Kurva. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Kurva bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, harus selalu sehat ini Bu saya. Wah, kelihatannya Bu Erna senang sekali ya hari ini mau coaching sama Bu Nur ya Bu? Iya Bu. Nah Bu Erna, sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai langkah awal saya sebagai observer, ada sedikit pertanyaan kepada Ibu. Boleh saya tanyakan Bu? Boleh Bu. Di sini saya nanti sebagai observer, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian bagaimana Bu Erna nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan bagaimana coachee tersebut akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari kuci. Dan jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Oh iya Bu Erna, sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Erna. Baik Bu. Nanti dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bu Erna kembangkan? Baik. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau preset, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Oke, jadi Bu Erna ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik? Baik, dari ketiganya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau preset. Dan dengan mendengar aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Baik Bu Erna, jadi yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif, sehingga Ibu bisa fokus dan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu ingin capai dalam proses coaching hari ini? Indikator ketercapaiannya yang saya akan lihat adalah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dia lakukan. Baik Bu, jadi Bu Erna indikator ketercapaiannya pada saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, itu saja pertanyaan yang saya berikan sebelum Bu Erna melakukan coaching. Dan terima kasih Bu Erna atas jawaban-jawabannya. Semoga pada saat melakukan coaching, Bu Erna mengingat dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Silakan Bu Erna melakukan proses coaching dengan kunci dengan sebaik-baiknya dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Silakan Bu Erna melakukan proses coachingnya dan nanti
Setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan berbincang kembali ya Bu Erna. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Erna, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas 4, Bu. Baik Bu Nur. Ada waktu 15-20 menit. Silakan Bu, apa yang mau diceritakan Bu? Begini Bu Erna, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas 4 yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dari jumlah keseluruhan kelas. Baik Bu, berarti kelas yang Ibu ajar, ini muridnya kurang antusias, begitu ya Bu? Iya, betul Bu Er. Anak-anak tidak antusias ketika saya ajar. Baik Bu, jadi menurut Bu Nur, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan nanti bisa berbagi pengalaman, bisa sharing tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Jadi Bu Nur ingin murid-murid antusias dalam pembelajaran. Iya, betul sekali, Bu Er. Menurut Bu Nur, hal apa saja yang membuat murid-murid ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran. Kira-kira usaha Ibu untuk mengatasi masalah anak yang kurang antusias itu sudah level berapa kalau kita ukur skala 1 sampai 10? Ya, kira-kira masih di level 5 lah, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat sama Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking itu penting, where ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Bu Nur mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu. Seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar
yang beragam seperti yang ada di YouTube itu loh Bu, dan yang ada di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak sih. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu puisi, pantun, atau laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung ya, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bu Nur. Terima kasih, Bu Irma, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu, tetap semangat. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Erna tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Nur ya Bu ya. Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu Erna, sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi setelah melakukan observasi bersama Kuci, saya ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Erna. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Erna? Baik Bu, Alhamdulillah saya sudah melakukan proses coaching. Dan berdasarkan proses coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Kuci informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga meminta Kuci untuk mempertanggungjawabkan tindak lanjut seperti itu Ibu yang sudah saya lakukan. Baik Bu Erna, menurut saya sebagai observer tadi, Bu Erna sudah bagus sekali. Sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Dan sesuai dengan catatan pengamatan saya, Bu Erna berhasil melakukan proses coaching dengan alur kita. Hal ini menunjukkan dengan Ibu tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Nur sebagai coaching. Kemudian sudah melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kunci ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian, Bu Erna sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Erna sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kunci agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pada kucing ini Bu Erna juga sudah menerapkan prinsip kucing. Selamat ya Bu Erna, sudah berhasil melakukan proses kucing dengan baik. Sekali lagi selamat ya Bu Erna. Terima kasih Bu. Tapi sebelum kita akhiri Bu Erna, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan, kunci sehingga saya harus menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan kunci dan menemukan solusi dan permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu Erna ini ya. Padahal sudah menerapkan alur tirta itu sudah luar biasa sekali Bu.
Di situ sudah terlihat sekali bahwa Bu Erna sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi, respon Kuci sudah menyampaikan sesuai yang diharapkan. Tapi ini luar biasa, Bu. Bu Erna ingin lebih menggali lagi. Oke, semoga kedepannya Bu Erna lebih baik lagi dan semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman lagi ya, Bu. Oke, Bu Erna, saya cukupkan sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.